Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ya, terima kasih anak-anakku. Pada pagi hari ini kalian cerah, sehat, ya, semuanya sehat, semangat sesuai dengan semangat yang kalian ucapkan tadi, ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengawali pelajaran bahasa Indonesia, jadi nanti Bapak akan bercerita, ya Nak, ya. Cerita ini diambil dari kitab suci Al-Quran, ya. Kisah ini kisah nyata. Jadi nanti kalau anak-anak akan terjadi seperti cerita ini, berarti kita harus hati-hati. Mungkin kita nanti akan berkaitan dengan anak-anak atau orang tua, anak-anak, keluarga, anak-anak. Kita juga harus hati-hati. Cerita ini kisah nyata, ya Nak, ya. Kisah nyata. Ada dongeng. Kalau dongeng itu memang apa bedanya kisah nyata dan dongeng? Kisah nyata itu dikutip dari Quran dan hadis, itu memang pernah terjadi, tapi kalau dongeng itu belum tentu terjadi, belum bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Mungkin terjadinya gunung tangkuban perahu itu dongeng, terjadinya Danau Toba, ya, itu namanya dongeng. Baiklah, untuk hari ini Bapak sengaja akan bercerita tentang seseorang. Seseorang ini adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu siapa? Ya, sahabat Nabi itu namanya salabah. Apa? Salabah. Ya, namanya adalah salabah. Salabah ini adalah sahabat Nabi yang paling rajin dan yang paling takwa untuk beribadah. Apa anak-anak? Sahabat Nabi adalah sahabat adalah orang yang paling rajin, takwa, ya. Pokoknya sahabat ini adalah orang yang paling rajin. Tapi apa yang dimiliki oleh sahabat? Sahabat adalah termasuk orang yang tergolong miskin. Apa? Miskin. Dia rajin beribadah, tapi dia miskin. Kalau fakir miskin lah, karena kehidupannya sehari-hari itu serba kekurangan, tapi dia selalu rajin beribadah. Setiap saat dia pergi ke masjid, sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Pokoknya dia terus. Tapi Nabi tidak berkata bahwa sahabat itu miskin, karena tidak ada orang yang miskin, itu tidak ada sebenarnya, ya. Miskin itu hanya menurut perasaan mereka. Jadi kalau di mata Allah tidak ada orang yang miskin, semua orang itu adalah sama saja di mata Allah. Tapi sahabat merasa dirinya minder, tahu minder, rendah diri. Rendah diri itu maksudnya merasa, wah saya ini paling miskin paling. Tidak bisa, kita nggak boleh, ya. Kita merasa paling miskin tidak boleh, ya. Itu namanya rendah diri. Padahal Nabi tidak memandang seperti itu. Tapi sahabat ini rajin pada waktu sholat, pergi ke masjid dia sholat. Pokoknya dengan istrinya rajin. Tapi setelah dilihat keadaan ekonominya, memang sahabat sangat memprihatinkan. Pernah pada waktu sholat berjamaah di masjid, sahabat biasanya
datang dengan istrinya ke masjid bersama-sama untuk sholat berjamaah. Tapi pada waktu itu Salabah tidak ada, karena Salabah tidak datang, tapi istrinya datang. Istrinya sholat, Salabahnya tidak sholat. Nah, terus begitu juga kalau Salabah sholat, istrinya tidak datang, ditegur lah. Kalau sudah berkali-kali ditegur oleh Nabi. Salabah, ngapain kamu kok tadi tidak sholat berjamaah? Hai Nabi, saya ini sebenarnya malu mau ngomongkan dengan Nabi itu. Sebenarnya saya ini kain panjang saya itu hanya satu. Kan sholat itu harus berkain panjang ya. Kain panjang saya hanya satu. Kalau kita pakai kain pendek kan nggak bisa, nggak diterima sholatnya. Jadi kain panjang saya cuma satu. Jadi saya gantian dengan istri saya. Jadi kalau waktu istri saya ke masjid, kain panjangnya dibawa istri saya. Jadi saya nunggu. Kalau istri saya udah balik dari masjid, baru saya gantian pakai kain yang panjang tadi untuk ke masjid tadi. Tidak bisa bersamaan, namanya kain satu dipakai orang dua. Itu jawabnya Salabah pada Nabi. Akhirnya Nabi tetap, ya udah tidak apa-apa. Kalau memang itu alasan kamu tidak punya kain, karena berarti orang kalau sudah tidak punya kain kan berarti kan keadaannya miskin atau kaya. Kain aja tidak punya. Ya mungkin kalau golongan sekarang ini adalah miskin, bahkan fakir miskin. Kain aja hanya punya satu yang panjang yang buat untuk sholat. Jadi Salabah merasa sedih. Terus akhirnya beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, Salabah itu minta, hai Nabi, aku tolonglah doakan supaya aku jadi orang kaya ya Allah. Ya Nabi, saya doakanlah sebagai orang kaya. Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya akan lebih tekun beribadah, saya lebih tekun ke masjid. Percayalah pada aku Nabi, doakanlah saya, karena doanya Nabi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Apabila didoakan pasti akan dikabulkan. Terus Nabi menjawab, hai Salabah, jadi orang kaya itu tidak enak. Benar lah, jadi orang kaya itu tidak enak. Nanti kalau kamu jadi orang kaya, kamu tidak mau beribadah lagi, tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa lagi, tidak mau zakat lagi. Tidak Nabi. Demi Allah, saya kalau jadi orang kaya, saya akan pergi rajin ke masjidnya. Belum. Itu belum didoakan oleh Nabi. Baru sekali minta, dibiarkan dulu. Lain kali dia minta lagi. Hai Nabi, tolonglah saya, doakan supaya jadi orang kaya. Tidak di kongres oleh Nabi, dibiarkan aja. Kalau jadi orang kaya itu susah, Salabah, masih saja dia. Akhirnya yang ketiga kalinya dia minta lagi. Ya Nabi, saya doakan jadi orang kaya lah. Kalau saya jadi orang kaya, nanti saya pasti rajin ke masjid. Saya tiap sore pasti ke masjid. Saya mau sholat di masjid terus. Hanya mungkin Nabi itu sudah kasihan dengan Salabah ya. Udah, nah ini kamu saya kasih kambing ya, sepasang, perempuan dan laki-laki, tolong dipelihara. Ya doanya tidak langsung, jadi kasih kambing untuk lantaran supaya dia tuh jadi orang kaya. Bener, kambing itu dipelihara beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, beranak terus sampai jadi ribuan. Kambing Salabah itu sampai ribuan. Wah, besar-besar, mahal-mahal, bagus-bagus, kalau dijual mahal-mahal. Jadi kayaknya tadi dari kambing tadi, pokoknya anaknya melahirkan dua, anaknya melahirkan lagi, terus sampai ribuan. Alhamdulillah sekarang Salabah jadi orang kaya raya, karena semuanya bisa terbeli. Tadinya yang kainnya cuma satu, sekarang sudah beli kain yang banyak. Ya, kainnya banyak ya.
Ya, jadi tadinya miskin, sekarang Salabah jadi orang yang kaya ya. Sekarang jadi orang kaya karena sudah didoakan oleh Nabi, dikasih kambing, lantarannya dikasih kambing 2 ekor. Kambing itu bisa jadi ribuan. Jadi dia sudah semuanya kebutuhan hidupnya bisa dari kambing tadi. Beli rumah, beli apa saja dari kambing tadi. Kambingnya terlalu banyak ya. Nah, setelah jadi orang kaya, Salabah ini mulai males-malesan. Yang tadinya rajin ke masjid, mulai setiap maghrib, setiap sholat berjamaah, Salabah dengan keluarganya tidak pernah kelihatan di masjid. Hidungnya tidak pernah nongol di masjid. Sehari, 2 hari, 3 hari ditanya oleh Nabi, "Hei Salabah, ngapain kamu sekarang kok males-malesan ke masjid? Biasanya kamu sholat berjamaah lagi dengan istri kamu. Sekarang kamu kok males-malesan? Apa?" "Weh Nabi ya, saya tuh repot sekali Nabi. Kambing saya tuh belum saya masukkan kandang, ada yang berkeliaran. Kambing saya belum saya kasih umpan. Karena kambing saya banyak sekali, jadi dia sibuk ngurusi kambing tadi. Jadi tidak pernah sholat tadi, sibuk ngurusi hartanya yang banyak tadi, kambingnya yang banyak tadi." Terus akhirnya ditegur lagi, "Hei Salabah, ngapain kamu sekarang kok males-malesan ke masjid?" Alasannya tadi, "Karena saya repot." Apa? Repot apa? Repot apa? Ngurusi kambing atau hartanya tadi, mudahannya. Akhirnya Salabah itu mulai males ke masjid, mulai males sholat, mulai males puasa karena dia sudah kaya. Tadinya miskin, dia rajin ke masjid, walaupun pakaiannya hanya 1 pakaian panjangnya. Nah, setelah itu Salabah itu pengen ngambil hati Nabi. "Hei Nabi, nanti kamu main ke rumah ya. Rumah saya udah bagus. Karena saya udah jadi orang kaya. Nanti kamu saya potongan kambing. Saya potongan kambing karena kambing saya banyak." Nah, ya sudah mengadakan perjanjian dengan Nabi bahwa besok mau main, Nabi suruh main ke rumah, mau dipotongan kambing. Ternyata Salabah itu bingung. Kambing yang mau dipotong pun nyari, yang ini besar, kasihan, yang ini jantan, harganya mahal, yang ini hamil, bentar lagi mau melahirkan, yang ini masih kecil, yang ini bagus. Akhirnya bingung, Salabah bingung. Udah, aku nak buah kursi aja lah, Nabi buah kursi aja. Dipotongkan anjing saja. Ada anjing potong, nanti ngomong aja yang saya potong itu kambing. Jadi akhirnya dia tidak jadi potong kambing karena sayang tadi. Padahal jadi mau potongan kambing, akhirnya potong anjing. Anjing dipotong, tangganya suruh rawat, suruh masak. Setelah mateng, masaknya udah selesai, dihidangkan di meja. Nabi datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Weh Salabah, apa kabarnya?" "Sehat." Ya, ini orang bertamu kan, Nabi Muhammad bertamu, sehat. Nah, ini janji saya kepada Nabi, kalau main ke sini mau saya potongkan kambing, ini sudah saya potongkan kambing. Nah, ini silakan dimakan Nabi ya. Ya, dimakan, kambingnya dimakan, saya masak yang enak, yang lezat. Tapi Nabi Muhammad bukan bodoh, kan Nabi kan sudah tahu bahwa daging yang dihidangkan tadi bukannya daging kambing, melainkan daging anjing. Hanya udah, ayo dimakan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mau makan, tahu bahwa Salabah ini licik, akalnya licik. Ternyata yang dihidangkan itu adalah daging anjing, artinya tidak dimakan. Akhirnya pulang. "Assalamualaikum, saya pulang dulu Salabah." Akhirnya dengan mungkin dengan nahan marah, akhirnya si Salabah didoakan lagi supaya jadi orang yang
yang miskin. Hanya benar didoakan oleh Nabi, semua hartanya kambing-kambingnya mati semua. Hanya dia jadi orang miskin lagi. Nah, seperti semula, lebih parah daripada semula. Ya, pokoknya untuk makan aja dari sehari untuk makan tidak cukup, apalagi untuk bikin yang jadi semua hartanya itu habis. Kambing yang banyak tadi mati semua. Nah, hanya Salabah ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang tadinya miskin, didoakan yang tadinya miskin, rajin sholat, rajin beribadah, setelah didoakan jadi kaya, dia kaya, setelah kaya dia lupa, apalagi mau sholat, apalagi mau beribadah, apalagi membantu orang yang miskin. Bahkan dengan Nabi saja dia dusta, katanya mau dijadikan dipotongkan kambing, ternyata dipotongkan anjing. Hanya didoakan kembali Salabah jadi orang yang miskin lagi, hanya sampai meninggal dunia dia dalam kekufuran atau kekafiran. Jadi meninggalnya Salabah adalah meninggal atau mati kafir walaupun dia sudah tobat. Ya, nah itulah ceritanya Salabah. Jadi kamu nanti kalau jadi orang jangan seperti Salabah ya kaya. Salabah itu kan sahabat Nabi yang tadinya miskin sudah kaya lupa dengan Allah, lupa sholat, aja dia miskin lagi. Kalau kita sudah seperti itu, kita sudah orang yang teraniaya. Kita tidak boleh. Makanya kita jangan sekali-kali ngeluh, wah saya miskin, tidak boleh. Kita tidak boleh miskin. Kita sama di mata Allah. Itulah ceritanya anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengambil hikmahnya. Ya, anak-anakku nanti tidak kufur seperti Salabah. Oke, itulah yang perlu Bapak sampaikan. Ada hikmahnya, kita ambil yang baik. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.